Ada huruf B, ada huruf C, ada huruf T. BCT. Mungkin bisa langsung perkenalan ya Kak Livia, mungkin kerja sekarang kerja apa, mungkin kesibukannya apa, dan pendidikannya sekarang lagi menempuh pendidikan di mana dan ngambil major apa. Oke, halo semuanya, namaku Livia, aku dari Surabaya. Saat ini aku lagi menempuh pendidikan S2 psikologi profesi di salah satu universitas di Surabaya, Ubaya. Mungkin ada yang Ubaya. Dan juga sekarang ini aku juga bekerja sebagai salah satu tenaga pendidik atau guru di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Mungkin langsung bisa langsung ke pertanyaan ya Kak Livia ya. Boleh ya Kak? Boleh. Oke, jadi sebelumnya barangkali di sini ada yang nonton sebagai mungkin orang tua juga ya. Ini yang pengen saya sampaikan gitu. Kalau misalnya nih 2 orang itu sudah dipercaya jadi orang tua, berarti mereka ini pasti layak buat jadi orang tua dan mereka ini pasti adalah orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu dulu yang kayak penting banget untuk orang tua itu punya mindset nih. Itu penting banget bahwa mereka itu adalah orang tua yang baik untuk anak-anaknya dan seringkali parenting ini sesuatu yang kayak tricky banget gitu ya buat kita semua karena apa ya mungkin banyak nih kalau di luar-luar itu kita melihat kayak tips-tips parenting tapi kayak pada pelaksanaannya itu susah banget buat melaksanakan hal tersebut gitu. Nah, pada dasarnya tadi kita sempat bahas ya ada 2 sisi ya dari orang tua dan juga dari anak gitu ya. Nah, kalau dari orang tua pada dasarnya setiap anak itu kan berbeda ya. Setiap anak itu spesial, mereka punya kelebihannya, kekurangannya dan bagaimana cara memfasilitasi mereka supaya bisa berkontribusi optimal di lingkungannya dia itu. Memang itu juga ada kontribusi orang tua di samping faktor-faktor lain yang dimiliki anak. Nah, kalau dari sisi orang tuanya itu sebenarnya pada dasarnya ada 2 hal yang penting untuk diperhatikan gitu. Jadi kalau ada seseorang yang namanya itu Diana Baumrind, dia itu pernah menjelaskan gitu tentang kayak gimana sih gaya pengasuhan orang tua itu. Orang tua itu kan macam-macam ya. Nah, ada 2 hal itu. Yang pertama itu adalah demanding, yang kedua tuh responsif. Apa sih maksudnya Kak Livia? Jadi maksudnya itu orang tua itu perlu nih buat merespon kebutuhan anak, tapi di satu sisi kan ada ya orang tua yang kayak terlalu menuntut anak, di satu sisi ada orang tua yang memanjakan banget nih ke anak. Nah, demanding dan responsifnya itu harus berjalan beriringan gitu. Jadi orang tua itu boleh gitu punya ekspektasi tertentu terhadap anak, membuat regulasi atau aturan di rumah, tapi di sisi lain kebutuhan afeksi anak juga harus dipenuhi. Nah, hal ini yang memang agak tricky gitu untuk diseimbangkan karena setiap anak kan memang gayanya kurang lebih berbeda gitu. Dan memang idealnya itu adalah gaya pengasuhan yang otoritatif gitu, dalam arti demanding ada, responsif juga ada. Namun pada kenyataannya memang ada yang demandingnya rendah tapi responsifnya tinggi seperti itu. Ada juga yang mintanya banyak nih tapi responsifnya rendah gitu. Maksudnya nuntut A, B, C, D, E, F, G tapi dia nggak ngasih afeksi nih buat anak. Itu namanya otoriter gitu. Ada juga yang kalau misalnya itu nggak minta apa-apa tapi juga ya nggak ngasih afeksi apa-apa ke anak. Itu juga pada praktiknya itu idealnya kurang tepat gitu. Jadinya kesannya tuh kayak neglect gitu loh, kayak mengabaikan anak. Tapi ada juga orang tua yang gini juga, mungkin Selin sama Tiara juga pernah gitu ya, pernah melihat yang seperti itu. Ada yang kayak bener-bener memfasilitasi semua kebutuhan anak, tapi dia nggak dikasih aturan, nggak dikasih regulasi. Nah, jadinya anak yang bisa bermacam-macam tuh. Memang pada dasarnya orang tua pasti yang orang tua itu pada dasarnya mengharapkan yang baik untuk anak gitu ya. Tapi memang kalau
apakah itu yang terbaik atau enggak gitu ya, namanya juga manusia ya, selalu terbuka terhadap masukan dan lain sebagainya. Tapi dari pihak orang tua juga apa ya, kita perlu apresiasi gitu kadang-kadang, karena jadi orang tua itu kembali lagi, jadi orang tua itu kan apa ya, amanah yang besar, dan juga mereka kan menggunakan segala pengetahuan yang mereka punya gitu dari masa-masa sebelumnya. Jadi waktu mereka kecil itu bisa mereka teruskan gitu ke anak mereka, bisa mereka wariskan. Itu dari sisi orang tua ya. Jadi kurang lebih dinamikanya seperti itu. Kalau untuk dari anak-anak sendiri, sebenarnya gini sih, kalau anak-anak itu mereka tuh kayak mengalami apa ya, setiap fase dalam kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya di masa kecil itu mereka menghadapi konflik apa, di bagian yang dimana dia agak besar itu juga mengalami konflik apa. Mungkin kalau based on teori gitu, itu ada seseorang yang namanya itu Erik Erikson gitu. Jadi kalau yang dari waktu lahir itu trust versus mistrust. Jadi ketika dia tuh lahir nggak bisa apa-apa, berarti dia mengandalkan orang tuanya untuk kayak memberikan dia afeksi, untuk ngasih dia makan dan lain sebagainya. Dari situ dia bisa punya nih, tumbuh rasa percaya dari orang lain. Nah kalau misalnya udah agak besar nih, remaja, itu dia punya krisis namanya identity versus identity confusion gitu. Jadi kayak gimana sih anak ini membentuk identitasnya pada saat remaja. Nah, kalau usia-usia kita nih, usianya Selin, usianya Tiara, usianya saya juga, itu intimacy versus isolation. Jadi kayak gimana sih aku ini bisa mengaktualisasikan diri di kampus, atau mungkin kalau ada yang sudah bekerja, gimana mengaktualisasikan diri di pekerjaan dan juga percintaan. Penting banget nih gitu. Jadi ya gitulah, tiap masa-masa itu pasti kayak akan ada konflik-konfliknya, dan memang orang tua itu adalah lingkungan pertama buat anak ya. Jadi anak itu kalau di 5 tahun pertama hidupnya itu bener-bener menyerap segala sesuatunya gitu. Jadi dia tuh benar-benar melihat, dia benar-benar meniru dan juga modifikasi perilaku sesuai dengan pikirannya dia. Jadi kayak benar-benar itu benar-benar masanya dia belajar, dan lingkungan pertamanya orang tuanya. Jadi most likely dia belajar dari siapa? Tentu dari orang tuanya. Selain mungkin dari sekolah juga ya, tapi kan waktu itu lebih banyak dihabiskan di rumah gitu. Jadi gitu sih, kurang lebih dari sisi orang tua dan anak. Jadi dampak yang didikan dari kita kecil tuh bisa kita cegah dengan pola pikir yang kita bentuk saat kita dewasa ya. Jadi nggak terbawa dengan hal-hal buruk yang ada di masa kecil ya, Kak ya. Iya. Iya. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, Tir. Selin. Oke, nah kalau misalnya nih, mungkin nggak usah di konteks orang tua dan anak ya, mungkin iya memang bisa di konteks orang tua dan anak, tapi di konteks-konteks selanjutnya ini mungkin sesuatu yang relatable dengan kita gitu. Ketika kita ini misalnya ada sesuatu yang membuat kita tuh marah, membuat kita tuh muncul emosi-emosi negatif, perasaan nggak nyaman, kita tuh kan berusaha aku nggak akan marah terkait hal tersebut, tapi jadinya tanpa sadar itu mengarah ke hal yang lain gitu. Jadi kita memproyeksikan kemarahan kita tuh ke hal-hal yang lain. Contohnya nih, kita ini kesel sama situasi, tugas kuliahnya kok susah banget, tanpa sadar kita banting pintu gitu, atau mungkin lempar buku gitu. Nah, itu kita memproyeksikan kemarahannya kita itu ke benda-benda mati gitu. Nah, konteks orang tua anak ini juga hampir sama gitu. Bisa jadi penyebabnya nggak selalu anak, bisa jadi situasi dalam pekerjaan dan juga hal-hal pribadi lain gitu. Mungkin mereka sebagai pasangan, mereka sebagai bagian dari masyarakat, itu mereka punya problem di luar itu gitu. Dan kebetulan anak yang menjadi sasarannya. Jadi kalau misalnya anak ini kan proses trial dan error gitu ya. Jadi ketika mereka itu di rumah, misalnya anak itu menunjukkan hal-hal yang dianggap orang tua itu sebagai kenakalan. Nah, dari situ mereka punya alasan untuk aku akan memproyeksikan kemarahanku ini ke si anak gitu. Padahal sebenarnya mungkin nggak selalu relate ke situ gitu. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang seperti ini, itu kayaknya jadi semakin nggak adil ya. Maksudnya kayak dalam arti apalagi ini anaknya
anaknya itu nggak salah gitu. Kok malah orang tua itu memproyeksikan gitu. Tapi bisa juga itu tadi yang kedua, orang tua itu memberikan label terkait perilaku anak gitu. Misalnya dia ini sedang bereksplorasi gitu, coret-coret dinding gitu. Tapi orang tua kasih label bahwa itu tuh nakal gitu. Dan disclaimer ya, mungkin aku enggak bilang kalau misalnya kayak loh, anak itu kan harus dikasih ini ya, anak itu kan harus dikasih apa yang baik dan apa yang benar ya. Jadi kan harusnya dia itu ngerti gitu, maksudnya kayak itu tuh nggak boleh dan lain sebagainya. Nah ini juga yang aku tuh pengen sampaikan gitu, jangan pernah expect anak itu ngerti sendiri tanpa kita ajari gitu. Mungkin kita perlu evaluasi gitu, sudahkah kita memang itu mengajarkan itu kepada anak gitu. Perlu diingat bahwa anak itu adalah masa-masa di mana mereka itu menyerap segala sesuatu ya. Jadi nilai-nilai itu lancar-lancarnya nih masuk ke mereka gitu. Kita perlu evaluasi ulang, kira-kira kita ini sudah mengajarkan ke mereka atau belum ya soal itu gitu. Nah, memang kalau sudah diajari, memang nggak bisa langsung, harus diulang, karena kan prosesnya anak itu perlu memperhatikan, perlu melakukan atensi, kemudian retensi, memasukkan itu ke otak, kemudian dia baru mereplikasi perilakunya itu. Nah, kalau sudah dia mereplikasi perilakunya, jadi maksudnya dia meniru perilakunya yang baik itu, baru dia bisa lihat konsekuensinya apa, orang tua mengapresiasi atau enggak. Terus dia sendiri dapat manfaat dari itu atau enggak. Kalau memang dia dapat manfaat dari itu dan juga orang tua mengapresiasi sebagai pendukung ya, dia akan mengulangi perilaku itu gitu. Jadi kalau bicara soal kekerasan itu kayaknya terlepas yang dilakukan anak itu sebenarnya ya mereka tidak ada hal yang mereka lakukan itu yang membuat mereka tuh layak untuk mendapatkan kekerasan itu tadi. Jadi kalau misalnya ditanya wajar atau nggak wajar gitu melakukan kekerasan pada anak itu ya sebenarnya dari sisi orang tua aku nggak bilang nggak ada alasan ya, pasti ada alasannya. Semua perbuatan itu pasti ada alasannya, dari proses berpikir, dari perasaan itu tuh pasti ada alasannya. Tapi apakah itu dibenarkan ketika ada alasannya? Tentu tidak gitu, karena kan setiap orang kan punya hak hidup, punya hak untuk merasa baik, merasa well-being gitu. Kayak gitu sih. Dan tadi pertanyaan yang selanjutnya tuh aku agak lupa. Oh, tentang ini orang tua yang sudah layak nggak sih orang tua itu kalau mereka tuh sudah membesarkan anak, sudah kasih yang memfasilitasi anak. Iya, benar. Itu tuh itu mungkin ya. Berhak nggak sih orang tua itu kayak gitu? Nah, sebenarnya memang sih boleh sekali dan wajar sekali orang itu punya ekspektasi gitu. Maksudnya kayak aku pengen anakku tuh nanti seperti ini, A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, tapi perlu diingat anak itu bukan pemenuh ekspektasi orang tua gitu. Jadi anak itu hadir sebagai tanggung jawab. Karena kalau kita pikirkan lagi gitu, memang anak-anak itu kan memang tidak bisa memilih ya, mereka tuh lahir di keluarga yang mana, mereka tuh lahir kapan gitu. Jadi ketika mereka itu sudah ada di dunia ini gitu, memang menjadi tanggung jawab orang tua gitu. Kalau misalnya kayak anak itu harus kayak kasih kontribusi ke orang tua dan lain sebagainya, itu sebenarnya secara kalau secara di logika itu memang sebenarnya enggak, tapi memang orang tua punya tanggung jawab nih untuk mengajarkan nilai-nilai dan lain sebagainya, bukan supaya orang tuanya itu dianggap baik gitu. Oke, dia ini orang tua yang berhasil gitu, tapi karena orang tua itu sudah melahirkan anak, dia ingin mengantarkan nih anaknya buat nanti itu jadi orang yang berdiri sendiri, orang yang mandiri, bisa membawa diri di masyarakat melalui skill set yang sudah diajarkan dari orang tua itu tadi. Keren banget sih, Lin. Jadi memang kalau orang tua ya kayaknya semua orang tua kayaknya perlu pendidikan psikologi ya kayaknya. Ya memang perlu tahu kalau
understanding gimana anaknya itu berperilaku gitu ya Kak ya. Karena kadang saya pernah lihat baca satu artikel itu anak kayak berbuat kenakalan itu buat cari affection gitu loh Kak, cari perhatian orang tuanya gitu kan. Tapi kadang orang tua nggak bisa nangkep nih kalau anaknya, kenapa sih kok anakku malah coret-coret tembok atau enggak mainannya diberantakin, malah orang tua ini nangkepnya nakal nih, anak nakal gitu kan Kak. Jadi memang perlu ya Kak yang namanya evaluasi diri ya Kak ya, sebagai nanti kalau memang sudah jadi orang tua gitu ya Kak ya. Iya. Oke, Kak Livia, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Livia. Oke. Sekarang tentang seputar konsep diri nih Kak, karena berhubungan banget ya Kak ya. Oke, sebenarnya kalau ngomong konsep diri ini sebenarnya lebih ke arah anak ya, lebih ke arah anak gitu. Jadi konsep diri yang baik itu tercapai ketika ada istilahnya tuh real self dan ideal self itu kongruen. Apa sih maksudnya gitu? Kayaknya susah banget gitu istilahnya gitu ya. Jadi kalau real self itu adalah bagaimana si anak itu melihat diri dia. Sedangkan kalau misalnya ideal self itu kayak aku ini berharap jadi seperti apa sih versus aku ini kenyataannya kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya ekspektasi dan realita kejauhan, itu kan biasanya orang jadi kayak kecewa gitu ya. Nah, itu hampir sama. Jadi kalau misalnya ekspektasinya akan dirinya dan dirinya itu kejauhan, jadinya itu konsep dirinya itu kurang. Tapi sebaliknya, ketika real self dan ideal self-nya ini kongruen, dalam arti ya hampir sama, bedanya nggak terlalu jauh, itu anak itu apa ya, dia bisa mengembangkan konsep-konsep diri yang positif di dalam dirinya. Nah, terus sebagai orang tua bisa apa ya untuk ini? Karena itu kan proses dari kognitif anak ya, maksudnya dari bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia merasa, itu proses yang dari dia gitu. Terus kalau sebagai orang tua bisa kontribusi apa sih? Nah, ada nih yang namanya self-regard gitu. Self-regard itu apa sih? Jadi, bagaimana anak melihat dirinya itu, melihat diri dia itu memengaruhi bagaimana dia ini apa ya, pandangannya dia tentang seberapa besar sih keberhargaannya dia gitu, dalam arti self-worth-nya. Jadi kalau keberhargaan itu namanya self-worth ya. Jadi self-worth-nya dia ini dihitung dari self-regard-nya dia itu. Self-regard itu apa sih Kak Livia gitu? Self-regard itu lebih ke arah kalau bahasa gampangnya itu ya, anak itu dikredit atas apa yang dia itu sudah capai gitu, atau anak itu diberikan apresiasi gitu. Nah, self-regard itu ada dua, unconditional sama conditional gitu. Self-regard berarti anak itu bisa mengapresiasi dirinya sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, mengapresiasi dirinya sendiri tentang apa yang sudah dia lakukan. Terus gimana kalau ke konteks unconditional dan conditional ini? Nah, kalau unconditional self-regard berarti unconditional kan tanpa syarat ya. Jadi kayak ya walaupun aku kayak gimana, aku tetap bisa nih menghargai diriku gitu. Nah, kalau conditional self-regard, aku bisa menghargai diriku, aku ini berharga kalau misalnya aku ini dapat juara 1, atau aku ini bisa menyenangkan hati orang tuaku gitu. Nah, kira-kira mana nih yang lebih positif? Tentunya yang unconditional ya. Nah, sama dengan konteks regard yang diberikan orang lain. Jadi kalau self regard kan dari diri sendiri ya. Bisa juga dari orang lain nih. Misal dari orang tua atau dari guru atau dari teman gitu. Nah, itu bentuknya juga sama, unconditional dan conditional. Kalau yang conditional itu berarti kayak orang tua itu walaupun anaknya kayak gimana aja, orang tua ini bisa memilih untuk oke, aku mengapresiasi apa yang ada di dalam diri anakku, aku mengapresiasi dia apa adanya. Kalau conditional berarti kayak kamu ini bakal tak kasihi, kamu ini bakal tak apresiasi kalau misalnya kamu mencapai apa gitu. Kalau misalnya kita dalam berelasi, tentu kita pingin tuh dikasihi orang lain itu dalam keadaan apa adanya gitu, kayak
dikasih pacar, dikasih temen gitu, dikasih orang tua, tentu kita pingin diapresiasi apa adanya kita gitu. Tentu kita ini orang yang punya kelebihan, orang yang punya kekurangan, tapi ya itu nggak bikin kita itu nggak layak gitu buat kayak dikasih orang lain. Nah, sama halnya dengan si anak ini gitu. Jadi dia tuh perlu mendapatkan unconditional self regard dan unconditional regard dari orang lain gitu. Salah satunya adalah orang tua gitu. Jadi itu yang perlu itu yang penting untuk diingat gitu, bahwa sebagaimanapun kita dengan segala kekurangan kita ini layak buat dikasih orang lain, termasuk halnya orang tua kita. Dan itu juga yang perlu diingat oleh orang tua, bahwa sebagaimanapun anak kita itu bertingkah laku dan bagaimanapun proses dia, ya kita mengasihi dia, bukan apa yang dia lakukan. Oh ya, tapi ya Ti ya, sebelum kita ke pertanyaan Susante, kayaknya aku masuk duluan deh di pertanyaanku. Gimana nih Tir? Soalnya kayak ada sangkut pautnya sama yang punya itu. Oke. Kalau misalnya nih, ini dalam usia berapa dulu? Kalau misalnya anaknya usia dini ya, usia yang memang anak-anak banget gitu, belum yang sampai remaja. Nah, ini memang perlu nih bantuan dari orang tua. Nah, apa sih yang perlu diingat orang tua pertama kali itu? Sebenarnya kalau ngomong soal emosi dan kontrol, pada dasarnya anak-anak itu belum punya pengendalian emosi dan pengendalian kontrol gitu. Nah, itu yang orang tua tuh sering lupa gitu, bahwa kita tuh punya harapan bahwa anak itu akan sudah bisa A, B, C, D, E, F, G, tapi sebenarnya dia ini belum punya gitu. Bukan berarti dia tidak bisa, tapi itu memang belum fasenya aja untuk diri dia. Karena anak ini kan energinya tuh berlebih gitu ya. Energinya berlebih, dia tuh juga banyak stimulus-stimulus yang menarik gitu buat dia. Kayak misalnya nih, kita pergi ke mall yang baru gitu. Ini mallnya super hits, terus kayak semua orang tuh sudah ngomongin itu di TikTok di mana. Tentu kita bakal kayak oke, aku mau explore semuanya, aku kayak mau foto-foto, aku pengen kayak pergi ke tempat yang katanya ini oke di mall ini gitu. Atau kayak aku pengen ngapain lah di sana gitu. Nah, itu hampir sama kayak anak gitu. Kita kalau misalnya kita ngeliat keseharian kan kayak ya udah biasa aja kali, tapi buat anak itu semua hal itu sesuatu yang baru gitu buat dia gitu. Jadi emosi dan kontrol itu perlu diingat bahwa itu tuh memang belum ada gitu di dalam diri anak. Nah, tugasnya orang tua itu apa ya? Mungkin ini membangun rutin gitu. Jadi anak ini kan dalam fase dia itu melihat, kemudian meniru, mempelajari, mengulang-ulang. Jadi memang harus diajarkan berulang-ulang. Nah, bagaimana cara mengajari anak? Tentu kalau kita dengan menggunakan verbal gitu, aduh nak, harusnya kamu ini A, B, C, D, E, F, G. Tentu dia nggak ngerti gitu. Anak-anak itu adalah pribadi yang konkret gitu. Jadi memang secara bentuk itu harus ada bentukannya. Jadi maksudnya bukan dengan kata-kata, tapi lebih ke arah sesuatu yang konkret. Nah, iya, gimana caranya supaya konkret ya Kak Olivia? Nah, caranya adalah yang paling mudah yang bisa dilakukan adalah dengan mencontohkan gitu. Jadi ketika kita ingin mengajarkan rutin tertentu ke anak gitu, kita melakukan rutin yang sama yang perlu dilakukan oleh anak dan mengajak anak untuk melakukan bersama-sama. Dan itu memang itu proses yang dipupuk gitu. Itu bukan proses yang sehari 2 hari gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya orang tua ini sudah melewati golden age-nya anak, tapi kayak rasanya waduh aku ini sudah terlambat buat mengajarkan, apa masih bisa ya diajarkan gitu. Nah, itu berarti kembali lagi ke awal. Kalau anak yang lebih dewasa itu biasanya kan lebih kompleks ya. Mungkin bisa lebih fokus ke pembangunan relasi dulu gitu, karena kita perlu memastikan apa yang kita ajarkan ini masuk gitu. Kalau dia tidak membuka hati dan pikirannya pada kita, nah itu apa yang diajarkan itu akan susah gitu. Kayak kalau misalnya kita nggak suka matematika, seberapa keras pun kita belajar, tentu akan lebih sulit gitu daripada teman yang kayak suka matematika gitu. Jadi ya itu sebagai orang tua ya perlu memastikan relasi dengan anak terbangun dulu, apa yang mau dibangun bisa disusulkan kemudian seperti itu. Oke, baik Kak Livia, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Kak. Setelah penjabaran dan penjelasan yang panjang tadi, ini ada pertanyaan yaitu
Oke, jadi pada dasarnya kita perlu tahu dulu nih, kira-kira kekerasan yang bisa dilakukan kepada anak itu bentuknya kayak apa aja sih? Pada dasarnya ada 4. Yang pertama itu mungkin kekerasan fisik ya, kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis atau kekerasan yang sifatnya itu emosional, kemudian kekerasan seksual, ini juga lagi marak-maraknya nih ya, dan juga kekerasan sosial yang keempat. Apa ya kekerasan sosial itu? Jadi kayak kalau misalnya bentuk penelantaran, nah itu bisa disebut sebagai kekerasan sosial gitu. Nah, pada dasarnya setiap jenis kekerasan ini tuh saling terkait dengan satu dengan yang lain gitu. Jadi ketika kekerasan fisik itu berdampak pada fisik anak, jadi dia jadi luka-luka, terus mungkin kalau udah di berita itu ada yang kayak menyebabkan kematian juga, itu sebenarnya itu sebenarnya juga bisa lari ke psikis gitu. Jadi maksudnya ketika jenis-jenis kekerasan ini ada dengan satu sama yang lainnya, itu kayak bisa mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi bisa kekerasan fisik juga bisa menjadi kekerasan psikis seperti itu. Kemudian kekerasan seksual juga bisa jadi kekerasan fisik bila ada luka-luka yang ditimbulkan. Kemudian bisa menjadi kekerasan psikis kalau misalnya itu mengganggu keseharian anak gitu. Nah, kalau dampaknya sendiri ke mental health, memang sih mental health itu kayak lingkupnya itu sangat luas. Tapi memang memang kekerasan itu bisa menjadi penyebab utama gitu dari kondisi mental health. Cuma memang ada banyak faktor yang berperan gitu. Tapi memang kekerasan ini merupakan anggapannya itu adalah traumatic event dari dinamika kehidupan seseorang gitu. Jadi kekerasan itu kan tidak semua orang mengalami ya. Tapi itu dampaknya besar dan berlangsung panjang gitu. Jadi itu kenapa itu disebut traumatic event. Itu kenapa kita perlu memahami bahwa kekerasan itu efeknya itu bukan hanya terjadi pada saat kekerasan itu dilakukan gitu, tapi juga kondisi-kondisi sebelum kekerasan dilakukan, kemudian kondisi-kondisi setelah kekerasan itu terjadi. Dan biasanya kekerasan itu adalah cycle yang toksik gitu, karena itu terjadi terus. Kalau misalnya orang sudah melakukan kekerasan sekali, tidak mungkin hanya berhenti dari sampai satu itu kemudian sudah selesai gitu. Kemungkinan itu kan menjadi pola yang berulang gitu, karena kan kekerasan itu kan ada motifnya gitu ya, ada motifnya, entah itu pelampiasan, entah hal-hal lain gitu yang jadi motivasi dari orang tua gitu. Kemudian pertanyaan soal tadi itu bagaimana peran negara gitu ya terhadap mental health anak dan memerangi kekerasan seperti itu. Nah, kalau saya nggak salah, nggak salah sih. Jadi negara itu negara itu seperti yang kita tahu, dia itu sudah mendukung dengan regulasi-regulasi gitu, yang bentuk konkretnya itu adalah undang-undang gitu. Jadi itu memang didesain khusus gitu untuk melindungi warga negara, terkhusus anak. Jadi orang ketika baru lahir, dia sudah punya yang namanya hak asasi manusia. Ini yang umum aja dulu ya. Kayak orang tuh punya hak asasi manusia. Tapi negara juga punya regulasi-regulasi yang secara khusus mendukung anak gitu. Karena kan anak itu merupakan bagian dari warga negara dan menjadi tanggung jawab negara. Walaupun memang secara hubungan personal itu memang nggak bisa terlalu menjamah gitu ya. Jadi kalau di ranah private itu memang perlu ada pelaporan dan lain sebagainya dari kita orang-orang sekitar ini yang melek gitu tentang pentingnya itu pemberantasan kekerasan seksual. Kalau saya nggak salah di Undang-Undang Dasar itu memang sudah dikatakan jelas gitu di kalau nggak salah itu pasal 28B ayat 2 kalau saya nggak salah ya. Jadi intinya itu adalah anak-anak itu berhak atas kelangsungan hidup, dia itu berhak tumbuh dan berkembang, dan dia itu berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dan itu kan sudah dikatakan jelas gitu ya. Jadi ketika terjadi kekerasan, kita bisa pakai itu jadi dasar untuk melaporkan dan juga
menindak tegas gitu pelaku kekerasan, entah itu orang tua, entah itu orang terdekat. Dan sayangnya memang pelaku kekerasan terhadap anak ini biasanya selalu dimulai dari orang-orang terdekat, bukan orang-orang yang jauh-jauh gitu kepada anak gitu. Jadi memang kalau dari negara ini secara konstitusi itu memang sebenarnya mendukung gitu. Karena kan memang aturan itu ada untuk mengatur gitu ya warga negara. Cuma memang dalam pelaksanaannya butuh bantuan kita sebagai pelaksana hukum gitu ya. Kita ini kan kayak anggapannya ini kayak agen-agen gitu. Kita tahu gitu tentang bagaimana kekerasan seksual itu berdampak. Kita tahu kekerasan itu apa. Sorry, bukan kekerasan seksual aja ya, semua jenis kekerasan ya. Sorry aku ralat. Jadi apapun bentuknya gitu ya, kalau misalnya kita kayak spot kekerasan dalam bentuk apapun gitu, dan kayak hal-hal yang sebenarnya kita pikir bukan kekerasan itu bisa jadi ini ya kekerasan gitu ya, kayak child shaming kayak gitu-gitu, mungkin kayak fenomena-fenomena yang lebih populer gitu. Itu memang kayak kadang itu kita merasa kayak ya itu bukan kekerasan sih, itu kayak just parents being parents gitu, tapi kayak ya enggak juga gitu loh. Sebenarnya kita perlu gitu mulai membuka mata kita tentang apa yang sebenarnya itu bisa disebut sebagai kekerasan. Nah, yang bisa disebut sebagai kekerasan yaitu tadi sesuatu yang sifatnya itu jangka panjang gitu. Memang negara butuh gitu bantuan kita gitu. Itu kenapa kayak kita ini perlu kayak belajar, perlu kayak tahu supaya kita bisa membantu tugas kita nih sebagai agen dari regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh negara. Dan mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kalau misalnya belum bisa mungkin kalau melaporkan tindakan itu kan mungkin agak kejauhan ya, mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi maksudnya kayak apakah aku ini tanpa sadar melakukan kekerasan gitu, maksudnya kepada mungkin kayak ketika kita mengatakan sesuatu yang menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya, kita bisa mulai refleksi nih dari diri kita sendiri gitu. Sudahkah kita ini mengatakan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang positif bukan hanya ke orang lain tapi ke diri kita, karena kan diri kita juga sama pentingnya gitu. Kita perlu mengapresiasi diri kita dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita nggak bisa mengapresiasi diri kita, akan sulit bagi orang lain juga untuk mengapresiasi diri kita gitu sih. Jadi ya pentingnya kekerasan itu tadi sih yang perlu dicatat gitu. Wow, keren banget gak sih Lin penjelasannya, gila. Kayak semua tuh yang diutarakan tuh bener semua dan relate gitu ya. Setuju banget sama kamu. Jadi gimana ya, negara ini sangat memiliki pengaruh yang besar ya dalam membantu penyelesaian masalah kesehatan mental, dan negara kita Indonesia ini seserius itu loh sampai ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini kan menunjukkan keseriusan negara ya, bahwa negara ini sangat concern terhadap pemenuhan hak warga negaranya, dalam hal ini kan anak-anak ya. Walaupun ranahnya private yang sepertinya terlihat mencampuri urusan sampai ke dapur rumah tangga warga negaranya, tapi masalah kekerasan anak ini bukan private lagi ya. Kalau negara sudah turun tangan, berarti masalah yang timbul mengenai kekerasan anak ini sudah banyak dan parah sampai menjadi masalah nasional, dan campur tangan negara ini sebagai wujud nyata bahwa negara ini memenuhi hak-hak warga negaranya. Terus tadi soal pembahasan kita mengenai psikologi tadi pertama, aku nyimpulin bahwa dari BCT kita ini nih, aku nyimpulin bahwa kita sebagai orang tua itu harus memberikan didikan yang sesuai dengan takaran. Jadi tidak terlalu mengekang, ya juga tidak terlalu membebaskan anak, supaya anak ini bisa mengeksplorasi diri, mengetahui tentang baik dan buruknya sesuatu hal itu secara sendirinya. Kalau anak mengetahui dengan sendirinya itu kan akan lebih membekas dan lebih dia ingat ya. Dan orang tua juga harus mengakui bahwa dia bukan orang tua yang sempurna, dia harus mengakui kepada anaknya secara terbuka. Mungkin Tiara mau nambahin? Oke, jadi aku mau nambahin yang tentang gimana sih usaha pemerintah ya, apakah sudah berhasil nih merekonstruksi mental health korban kekerasan. Jadi tadi sudah dijelaskan Sandin juga ya, kalau pemerintahnya sebenarnya sudah mendukung nih lewat regulasi-regulasi dalam bentuk undang-undang. Jadi secara khusus ini mendukung
korban-korban kekerasan, apalagi kekerasan yang anak-anak ya yang kita bahas sekarang. Nah, tadi juga Kak Livia sudah jelasin juga ya kalau ada pasal juga yang menyebutkan bahwa anak ini berhak mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, secara konstitusi ini sudah benar-benar dimatangkan ya Selin ya, sudah diatur sedemikian rupa. Tinggal kita nih sebagai masyarakatnya itu membantu cara pengaplikasian dari hukum-hukum yang ada gitu. Jadi masyarakat juga harus ikut berpartisipasi. Sebenarnya kalau berpartisipasi sih nggak usah sulit-sulit ya Selin ya. Dari hal-hal kecil dulu nih. Seperti kalau kita nih dimulai dari diri sendirilah ya. Kita melakukan evaluasi diri, terus bertanya nih ke diri kita, apakah kita ini sudah menjadi satu insan manusia yang baik? Waduh, satu insan manusia yang baik. Apakah kita ini pernah nggak melakukan kekerasan pada teman kita atau enggak? Nah, kalau pernah ya refleksi diri menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi gitu ya, Selin. Iya, karena relasi sama teman-teman kita tuh juga nantinya akan kita bawa ke dalam keluarga kita nanti setelah kita berkeluarga, ya nggak sih, Tir? Bener-bener. Wah, keren banget. Aplaus dulu boleh nih kayaknya. Oh iya. Closing statement. Waduh. Mau kasih apa nih ke pendengarnya ini nanti? Ini statement terkait apa ya yang pengen didengar nih dari teman-teman semua? Soal mencegah kekerasan mungkin, Kak? Ya, mungkin. Boleh. Kekerasan. Oke. Jadi mungkin yang penting gitu ya buat diketahui gitu ya. Kekerasan itu bukan sesuatu apa ya, kalau misalnya orang itu kan stigmanya tuh tentang kekerasan itu kayak kekerasan ini pasti sesuatu yang kayak sengaja banget gitu dilakukan secara intentional gitu, bahwa kekerasan ini memang dengan tujuan. Oke, memang kekerasan ini memang punya tujuan gitu, tapi pada dasarnya ada loh hal-hal yang kita tuh juga lakukan dan kita tuh nggak sadar bahwa itu tuh kekerasan gitu. Nah, memang sih kita bisa melakukan prevensi ke orang lain, kita bisa mengobservasi lingkungan di sekitar kita gitu dengan dengan melihat lebih dekat gitu ya, gimana selama ini prevensi kekerasan dilakukan dan apa yang kita bisa lakukan untuk mendukung kegiatan prevensi tersebut. Tapi memang pada kenyataannya kegiatan prevensi ini juga ya tidak bisa berjalan seideal itu gitu, dan apa yang bisa kita lakukan itu adalah ya dari diri kita sendiri gitu. Jadi ketika memang kita kalau kali ini ya kita bicara dalam konteks orang tua dan anak gitu, tapi dari diri kita sendiri, kita sebagai anak, kita sebagai calon orang tua gitu ya, kita tahu nih diri kita ini seperti apa gitu, dan untuk kedepannya kita juga punya prospek gitu bahwa ada hal yang ingin kita lakukan sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai bagian dari masyarakat. Mungkin dari sekarang bisa dievaluasi kira-kira apa nih kalau dari penjelasan tentang kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan sosial itu sebenarnya ranahnya itu mana aja sih. Jadi lebih ke arah psikoedukasi atau edukasi gitu ya ke diri kita masing-masing gitu ya, supaya kita bisa aware gitu, apa sih yang kita lakukan ini apakah memang sudah mengikuti dasar-dasar yang diperlukan gitu, untuk itu tidak disebut kekerasan seperti itu. Dan juga memang kekerasan itu bisa terjadi kepada siapa saja, tapi lebih daripada memang kita mendukung prevensi ya, tapi yang lebih penting lagi adalah kita perlu menerapkan mindset adalah kita bersama dengan korban gitu, daripada kita fokus kepada pelaku gitu. Kita mungkin lebih fokus kepada korban, dan sebenarnya siapa sih korban? Semua orang bisa jadi korban gitu. Jadi kita bisa sebagai warga negara ya yang katanya itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, kita bisa lihat nih ke orang-orang di sekitar kita gitu, karena kan anggapannya kita ini kita ini bersama-sama gitu, kita bisa take care of each other lewat hal-hal yang sesederhana itu gitu. Jadi kita bisa lihat gitu orang-orang di sekitar kita, apakah mereka ini benar-benar doing well gitu. Mungkin bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai stranger, mungkin bisa juga kalau lebih gampang bisa kepada teman, bisa kepada
significant others kita gitu. Jadi apa ya, menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang kita kasihi gitu sih. Keren banget. Wow. Dan nggak kerasa, Tir. Iya. Ini udah berapa lama, Tir? Ini udah kita lama banget. Lama banget. Kayaknya seru banget ya, dan kita mesti harus melanjutkan obrolan ini, tapi mungkin di lain waktu ya. Iya, Karena nih sedih banget. sibuk nih. Sibuk nggak kayak kita, Tir. Mungkin lain waktu ya Kak Tia, Kak Livia, kita ngobrol-ngobrol lagi soal ini lebih jauh lagi, atau mungkin kita bikin konten khusus nih tentang bahas tentang ada proyek baru ya. Nah, oke, buat penutupnya Selin, siapa tahu kita bisa ini yang ditunggu-tunggu nih sama penonton. Ada huruf B, ada huruf T. BCT. Makasih banyak ya untuk Kak Livia. Ya ampun. Makasih Kak.